Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Niam. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Saya akan membuat video PDD UKT PT untuk bagian pengajaran dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya bertugas di Prodi Kedokteran Gigi, mengampu mata kuliah Dental Healthcare Management yang merupakan mata kuliah yang mencakup disiplin ilmu manajemen pelayanan kesehatan, manajemen puskesmas, dan manajemen rumah sakit. Pada mata kuliah ini dipelajari mengenai konsep dasar manajemen praktek dokter gigi di fasilitas pelayanan primer maupun sekunder. Mata kuliah ini dengan kode DG 610824 itu merupakan mata kuliah wajib di semester 6 dengan jumlah SKS 4 SKS dan tidak menggunakan mata kuliah prasyarat. Jadi bisa langsung mengambil mata kuliah ini. Untuk bahan kajian mata kuliah ini terdiri dari manajemen kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, strategi pemasaran praktik dokter gigi era JKN, manajemen pasien, sistem pembiayaan kesehatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, pembiayaan kesehatan, manajemen puskesmas, manajemen rumah sakit, dan dasar sistem informasi kesehatan. Mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran lulusan. Untuk CPL sikapnya ada 5, yaitu bertakwa kepada Tuhan, mempunyai sifat sikap religius, terus kemudian bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, terus kemudian menjunjung sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, terus kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta memiliki sikap melayani dan mempunyai empati kepada pasien dan keluarga. Kemudian untuk JPL pengetahuan ada 2, menguasai pengetahuan faktual tentang hukum, kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, standar kompetensi dokter gigi, serta kebijakan lokal, regional, maupun global tentang kesehatan. Terus kemudian menguasai bidang keahlian atas dasar nilai-nilai Islam dengan standar tertinggi, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara menyelesaikan masalah terkait dengan bidangnya. Untuk CPL keterampilan umum terdapat 3, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan pada hasil analisis informasi dan data, terus kemudian melakukan proses evaluasi diri, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, terus kemudian mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah. Terus kemudian untuk keterampilan khusus itu CPL-nya ada 2, yaitu mampu membuat kajian secara mandiri permasalahan bidang kedokteran gigi baik pada pasien maupun masyarakat dengan pendekatan evidence-based dentistry yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian mampu mendemonstrasikan pengelolaan praktek dan lingkungan kerja yang ekonomis dengan menerapkan prinsip manajemen kesehatan, keselamatan kerja, kontrol infeksi, dan konsep green dentistry secara mandiri dan maupun kelompok. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPM K-nya itu ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep manajemen dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara mendalam. Terus kemudian mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan manajemen pelayanan puskesmas sesuai undang-undang yang berlaku. Dan berikutnya, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan manajemen pelayanan rumah sakit sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk mata kuliah ini dengan menggunakan metode DIA, Deliver, Interaction, dan Assessment,
Mata kuliah ini kita deliverkan, kita sampaikan dengan sebaik mungkin agar mudah untuk dipahami. Terus kita juga kita menggunakan interaksi, melibatkan interaksi yang dinamis agar untuk lebih memudahkan membantu untuk pemahaman materinya. Dan asesmen kita lakukan untuk melihat ketercapaian dari capaian-capaian yang sudah ditentukan di awal dengan penilaian yang jelas dan objektif. Untuk delivernya kita susun RPS di awal semester, terus kemudian pada saat di awal perkuliahan kita melakukan kontrak kuliah di mana kita jelaskan keseluruhan dari mata kuliahnya ini seperti apa, terus jadwalnya, terus kemudian capaiannya, materi-materi kuliahnya, kegiatannya, terus sampai pada penilaian asesmennya itu seperti apa. Itu kita sampaikan di awal. Terus kemudian untuk materi-materi bisa diakses di LMS untuk materi-materi pembelajarannya. Terus kemudian kita usahakan semaksimal mungkin delivernya itu dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti dan sehingga mahasiswa bisa lebih gampang untuk memahaminya. Interaksi ini sangat diperlukan untuk memfasilitasi agar materi ini bisa terdeliver dengan baik. Biasanya kita lakukan sapaan terlebih dahulu, kita menyapa agar adanya apa ya keterbukaan dari mahasiswa juga untuk mendapatkan materi ini. Terus kemudian kita juga memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat. Di asesmennya itu kita buat seobjektif mungkin dan setransparan mungkin dengan bobot penilaian tutorialnya 30%, tugas 10%, praktikum 20%, dan UAS 40%. Seperti itu penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya merupakan eh, video dari rekaman proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Selalu sehat ya kita ya. Oke, pada kali ini, sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk kali ini kita membahas teledentistry. Teledentistry itu merupakan salah satu bagian usaha yang kita bisa lakukan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya itu bisa kita laksanakan apabila ada kendala-kendala. Salah satunya misalnya kalau ada kondisi pandemi, itu kadangkala kita terkendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, salah satunya teledentistry ini kita bisa gunakan untuk itu. Oke. Terus kemudian yang akan kita pelajari untuk teledentistry di sini nanti adik-adik bisa apa ya mengetahui tentang definisinya, sejarah dan perkembangan, jenis-jenis keunggulan dan tantangan dalam implementasi dari teledentistry ini. Pertama untuk pemahaman ya tentang telemedicine dulu. Jadi sebelum kita membahas tentang teledentistry, kita membahas dulu penjelasan dari telemedicine. Jadi telemedicine itu berdasarkan pada WHO, telemedicine itu adalah pemberian layanan kesehatan ketika jarak menjadi faktor penting dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan, dan edukasi. Bahkan riset di Indonesia definisi diatur dalam Perkonsil nomor 74 tahun 2020. Itu untuk telemedicine. Jadi telemedicine itu kan untuk kesehatan secara keseluruhan ya. Kita bisa merujuk WHO dan kita untuk konteks Indonesia ada Perkonsil nomor 74. Kemudian untuk teledentistry itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sederhananya teledentistry adalah telemedicine yang khusus diterapkan di kedokteran gigi.
Jadi, penerapan teknologi telekomunikasi dalam kedokteran gigi untuk meningkatkan akses layanan, diagnosis perawatan, edukasi, dan konsultasi antara dokter gigi dan pasien atau antar profesional kesehatan. Itu untuk penjelasan dari definisi ya. Kita coba lihat dari apa sejarah dari teledentistry. Pada pada awal era sebelum tahun 1970-an itu belum ada aplikasi spesifik untuk kedokteran gigi. Tetapi konsep konsultasi jarak jauh itu sudah mulai berkembang. Itu di sebelum tahun 1970. Terus kemudian pada tahun 1970 itu meskipun belum ada istilah teledentistry, teknologi yang digunakan untuk telemedicine itu sudah mulai diaplikasikan untuk konsultasi dental. Jadi sudah ada aplikasi telemedicine, tetapi nggak ada aplikasi khusus untuk teledentistry. Tetapi penerapannya sudah mulai digunakan di kedokteran gigi. Terus kemudian pada tahun 80-an lah, adanya muncul proyek militer yang di sini di Amerika ya menandai awal penggunaan teknologi komunikasi dalam layanan kesehatan gigi. Kemudian terus berkembang di tahun 90-an. Pada dekade ini teledentistry mulai diakui sebagai bidang tersendiri dalam telemedicine dengan berbagai penelitian dan proyek pengembangan. Kemudian di tahun 2000 muncul sistem digital memungkinkan konsultasi gigi jarak jauh yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Terus kemudian tahun 2010-an gitu ya, teledentistry itu menjadi semakin luas digunakan dengan dukungan regulasi, perkembangan teknologi, dan kecerdasan buatan. Nah, ini salah satu momentum pada tahun 2020 dan ini sebagai pencetus juga adanya pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, pandemi itu kan kita dibatasi segala pergerakan kita itu kita dibatasi. Sehingga dengan adanya pandemi ini menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi dan pengakuan teledentistry sebagai layanan kesehatan yang efektif. Jadi tahun 2020 itu salah satu momentum juga. Dan kalau kita boleh mengambil sisi positif dari adanya musibah ya, dengan adanya musibah pandemi ini, kita mulai di-awarekan, disadarkan bahwa kita harus punya alternatif-alternatif solusi. Salah satunya dengan penggunaan teledentistry tersebut. Karena kita tidak boleh ketemu langsung kan, sehingga kita tetap bisa ketemu, tetapi dengan menggunakan teknologi. Itulah yang salah satu yang dibutuhkan dari teledentistry tersebut. Kemudian itu gambaran ya, gambaran dari sejarah perkembangan secara singkat ya. Ada istilahnya momentum-momentum di mana perkembangan dari teledentistry itu berjalan. Terus kemudian kita perlu harus tahu juga jenis-jenis teledentistry itu banyak banget ya. Kalau berdasarkan pada tujuan dan metode itu ada synchronous teledentistry real time konsultasi. Itu konsultasinya itu langsung lewat video call. Jadi langsung misalnya lewat Zoom seperti ini itu sinkron real time pada saat itu juga. Kalau dikatakan synchronous itu berarti real time. Kalau real time itu berarti pada saat itu juga. Apa yang berjalan ya itu yang terjadi. Terus lawannya dari sinkronus adalah asinkronus teledentistry. Itu tidak bisa langsung tatap muka secara langsung real time, tetapi biasanya itu data pasien itu dikirim dulu, dikirim, terus kemudian dievaluasi oleh misalnya dari dokter. Tetapi itu tidak dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi bisa juga pagi-pagi pasien mengirim data, terus langsung dikaji sama dokternya mungkin siang atau malam.
Jadi disimpan dulu, store and forward teknologi. Jadi tidak langsung didiskusikan. Oke, terus kemudian kalau ini asynchronous teledentistry seperti ini ya, nanti adik-adik juga bisa membaca ya. Nanti PPT-nya saya share ke adik-adik semuanya. Oke, terus kemudian ada remote patient monitoring. Itu pemantauan pasien secara jarak jauh dengan bantuan perangkat digital. Sekarang ini kan perangkat digital banyak ya. Kayak misalnya jam smartwatch yang kita bisa memantau detak nadi dan sebagainya. Itu juga bisa dipakai juga untuk remote patient monitoring. Jadi memonitor pasien jarak jauh gitu. Dan itu nanti ya semuanya lewat internet gitu kan. Jadi kadang-kala kan kita punya pasien yang kita harus pantau. Bukan hanya day to day, tetapi misalnya ya menit ke menit gitu kita pantau terus pasiennya itu seperti apa. Nah, kadang-kala kan kita nggak mungkin bisa menjaga pasien terus-terusan kan. Kita butuh alat yang bisa kita gunakan untuk memonitor dan bisa kita akses di berbagai posisi saat posisinya kita. Itu juga termasuk dari teledentistry juga. Terus ini tadi ya, contohnya nanti yang remote patient monitoring dalam teledentistry itu seperti apa, itu nanti bisa kita kembangkan. Terus kemudian ada jenis mobile teledentistry. Itu aplikasi berbasis ponsel, penggunaan perangkat seluler seperti smartphone, tablet untuk menyediakan layanan teledentistry dalam bentuk aplikasi maupun platform berbasis web seperti aplikasi teledentistry, chatbot, atau WA pun juga termasuk bisa kita gunakan untuk melakukan teledentistry. Yang penting adalah komunikasi jarak jauh, bertemu tetapi tidak secara fisik. Nah, itu adalah teledentistry. Ini nanti contoh-contoh penerapan untuk mobile teledentistry. Terus kemudian teledentistry berbasis AI sekarang ini, penggunaan AI dalam mendiagnosis, konsultasi, dan sebagainya. Kadangkala kan kalau kita mau berkonsultasi dengan dokter kan kadangkala tidak bisa pada saat kita membutuhkan dokternya siap gitu kan. Kita harus janjian dulu dan sebagainya. Lah, AI ini bisa nanti menjadi perwakilan dari dokternya terlebih dahulu. Misalnya kita ada gejala apa, kita punya lesi apa, karena kita tidak bisa langsung konsultasi dengan dokternya, terus kemudian nanti kita kirim dulu ke aplikasi, terus dengan bantuan AI ini sudah ada awalan informasi, oh ini lesinya adalah ini dan sebagainya. Kalau misalnya memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, baru nanti dijadwalkan dengan dokter spesialisnya. Tetapi salah satu contoh ya nanti teledentistry yang berbasis AI itu seperti apa, itu nanti ada. Oke, terus kemudian berdasarkan pada fungsi layanan ada telekonsultasi, jelas konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh secara fisik, tetapi bisa langsung ketemu secara virtual. Konsultasi yang dilakukan secara jauh secara fisik, itu telekonsultasi. Kemudian telediagnosis, proses diagnosis yang bisa diakses, dilakukan secara jarak jauh. Misalnya pasien mengirim hasil radiografi, itu nanti hasilnya akan diberikan oleh dokter tanpa perlu harus bertemu dengan secara fisik, tetapi bisa secara virtual itu bisa. Itu telediagnosis. Terus teleedukasi, edukasi yang dilakukan secara jarak jauh, secara fisiknya. Terus teleedukasi itu sebenarnya bisa telemonitoring, bisa teletraining, itu bisa. Oke, terus kemudian telemonitoring, kita memonitor secara jarak jauh. Contohnya memantau pH saliva dan sebagainya itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Terus kemudian ada teletrieng, penyaringan awal pasien untuk menentukan apakah mereka perlu perawatan langsung di klinik atau cukup dengan konsultasi online. Jadi dengan dengan eh,
dengan bantuan fasilitas ini nanti akan mengurangi angka rujukan, angka kunjungan ke rumah sakit yang tidak perlu. Jadi lesi-lesi atau keluhan-keluhan yang tidak perlu harus ditangani di rumah sakit cukup bisa dilakukan di klinik atau di praktek pribadi itu akan bisa kita sortir melalui teletrain ini. Terus kemudian teledentistry untuk pasien individu, terus untuk layanan komunitas ini lebih ke arah cakupannya. Jadi bisa kita secara individu, bisa juga secara layanan komunitas. Kalau komunitas ya biasanya kita misalnya mengadakan penyuluhan gitu kan. Tetapi orang yang memberikan penyuluhan itu posisinya di tempat yang jauh. Sedangkan yang diberikan penyuluhan itu entah di mana-mana. Kayak misalnya bisa juga kan kita lewat Zoom itu kan bisa tele teledentistry juga untuk layanan komunitas. Kita melakukan penyuluhan tetapi menggunakan Zoom misalnya. Itu juga termasuk. Terus untuk institusi, klinik, rumah sakit akademik bisa juga. Misalnya konsultasi antara dokter GP, dokter gigi umum yang ada di puskesmas maupun klinik untuk konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit itu juga bisa. Terus stand-alone teledentistry berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan sistem kesehatan lainnya. Misalnya ini stand-alone teledentistry ya biasanya aplikasi-aplikasi yang dibangun, dibikin oleh misalnya di klinik atau untuk kebutuhan dari lokalnya sendiri. Terus ada integrated teledentistry. Lah ini integrate berarti kan diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Oke, yang paling penting ini jadi ya. Jadi adik-adik itu bisa melihat ada keunggulan dari teledentistry. Yang pertama ada efisiensi biaya, waktu. Jelaskan kalau kita bisa konsultasinya tidak harus datang ke rumah sakit, itu kan kita bisa mengefisiensikan waktu kita, biaya transportasinya kita bisa hemat dan sebagainya. Meningkatkan akses layanan kesehatan gigi. Seringkali di Indonesia itu kan ada wilayah-wilayah yang belum ada dokter giginya gitu kan. Wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah pulau jauh dan sebagainya itu bisa mengakses layanan kesehatan gigi dengan bantuan teledentistry tersebut. Terus kemudian meningkatkan kolaborasi antar profesional kesehatan gigi tadi, misalnya dokter gigi umum yang terletak di daerah terpencil gitu kan menangani pasien gitu, tetapi ketemu dengan kasus-kasus yang rada susah gitu kan. Terus kemudian dokter gigi umumnya yang di lapangan itu konsultasi sama sama dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Nah, itu kan kolaborasi juga untuk menangani pasien yang ada di wilayah tersebut. Terus peningkatan edukasi dan pencegahan kesehatan gigi. Karena dengan adanya teledentistry itu memudahkan orang tidak harus datang di satu tempat bersama-sama, terus mendapatkan edukasi dan sebagainya. Cukup kita bisa lakukan secara di rumah masing-masing, tetapi kita lewat Zoom gitu kan bisa. Terus kemudian pemantauan jarak jauh yang tadi sudah disampaikan ya. Itu salah satu keunggulan-keunggulan. Terus kemudian tantangan. Jadi bukan kekurangan tetapi tantangan implementasi teledentistry. Poin-poin yang harus kita selesaikan agar teledentistry ini bisa bermanfaat lebih maksimal. Misalnya adanya keterbatasan diagnosis, perawatan jarak jauh. Kadang-kala kan kita nggak mungkin melakukan pencabutan jarak jauh untuk saat ini karena belum ada robot dan sebagainya. Terus keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur karena teledentistry ini kan mau tidak mau harus ada internetnya. Kalau di daerah tersebut tidak ada internetnya, nggak akan mungkin bisa dilakukan teledentistry. Jadi adanya keterbatasan akses teknologi infrastruktur di misalnya di wilayah-wilayah tertentu lah. Terus kemudian keamanan data, ya, karena di teledentistry itu kan kita sharing data kita, data pribadi, data kesehatan kita dan sebagainya. Itu juga ada apa ya, ada poin yang kita harus diskusikan. Bagaimana agar data itu bisa aman, karena data pasien itu adalah data
kredensial juga, tidak boleh sembarangan, tidak boleh disalahgunakan. Terus kemudian regulasi dan legalitas teledentistry ini pun juga harus menjadi apa menjadi pembahasan apabila kalau teledentistry dilakukan secara eh, eh, besar gitu, secara nasional gitu. Terus kadangkala pasien juga masih belum percaya dengan adanya eh, teledentistry ini. Kadangkala mereka masih menganggap kalau ketemu langsung itu rasanya enak gitu. Dibandingkan kalau cuman ngobrolnya lewat jarak jauh seperti itu. Oke, itu poin-poin materi dari pembahasan teledentistry ya. Adik-adik nanti bisa mengambil poin-poinnya ya. Yang mau ditanyakan, silakan. Siapa? Oke, Saudara Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih dokter. Saya izin bertanya. Ya, Tadi pada poin keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur itu, solusinya itu kan dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi rendah atau low bandwidth. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi itu apa ya, Dok? Eh, Terima kasih. oke. Terima kasih Saudara Putri. Pertanyaan yang cukup bagus lah ya. Yang dimaksud di sini low bandwidth itu ya aplikasi atau platform digital yang tidak. Jadi konteksnya adalah eh, teledentistry itu harapannya bisa diakses di seluruh wilayah. Kadang-kala kan ada wilayah-wilayah yang internetnya nggak bagus gitu kan ya. Kalau di kota itu kan internetnya lancar gitu kan. Kalau di daerah kadangkala internetnya itu tidak terlalu lancar gitu kan. Jadi infrastrukturnya itu kurang memadai. Sudah ada internet tetapi kurang lancar gitu kan. Terus kemudian ada kala juga masyarakat itu dari tingkat pengetahuan mungkin tidak se secanggih lah, misalnya gitu kan. Asumsinya itu kan kalau di kota itu rata-rata sudah melek dengan teknologi yang cukup ya. Tetapi kalau di desa asumsinya ya saya tidak bilang itu tidak ya jelek itu di desa itu enggak. Cuman kadang-kala mungkin kan dari tingkat pengetahuan aware-nya terhadap teknologi kan kurang. Jadi teledentistry ini juga butuh untuk dibikin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin agar biar nanti bisa diakses di lokasi-lokasi yang kadang-kala internetnya nggak bagus, tingkat pemahaman yang mungkin masih belum tinggi gitu, tetap masih bisa diakses gitu. Jadi bisa diakses oleh banyak orang. Yang contoh yang low bandwidth itu misalnya WA, WhatsApp. Kalau WA itu kan dia kecil gitu ya kebutuhan dari bandwidthnya, misalnya paket datanya itu sebenarnya nggak terlalu besar, sehingga itu lebih mudah diakses oleh seluruh wilayah yang punya karakteristik yang bisa berbeda-beda. Terus kemudian aplikasi mobile yang ringan, jadi membuat aplikasi mobile tapi dibikin yang seringan mungkin, sesederhana mungkin. Seperti itu ya, Putri. Jadi aplikasi atau eh, aplikasi teledentistry-nya kita bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sehingga tidak membutuhkan kebutuhan yang dari sisi keterampilan, dari sisi bandwidth-nya, dari sisi internetnya itu nggak terlalu besar. Itu maksudnya di situ. Gitu ya. Iya, Sudah dokter. paham ya, Putri? Paham, dokter. Oke, itu bagus. Oke. Seperti itu ya adik-adik semuanya ya untuk pertemuan hari ini. Jadi adik-adik tadi kan sudah ya memahami ya tentang konsep teledentistry, jenis-jenis layanannya, keunggulannya, tantangannya. Jadi di era digital ini kemampuan memahami, mengembangkan layanan berbasis teknologi itu sangat penting. Jadi perlu harus adik-adik pahami. eh, karena ini bisa menjadi bahan atau model adik-adik apabila adik-adik nanti bekerja di tempat yang aksesnya susah, keterbatasan sumber daya dan sebagainya itu teledentistry bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Oke, seperti itu. Terima kasih adik-adik.
sebelum kita akhiri, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Kita tutup ya. Assalamualaikum.